Salam jumpa lagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku dalam renungan harian kita Embun Sabda Rabu 22 April 2020 bersama saya Pater Adi Tiala SVD. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita adalah sebuah pilihan. Pilihan antara dua realita hidup. Realita hidup dalam terang dan realita hidup dalam gelap. Atau boleh saya katakan realita hidup baik dan realita hidup buruk atau realita hidup yang jahat. Sebagai contoh, realita hidup orang yang hidup dalam kejahatan atau dalam kegelapan. Kemarin saya dengar dalam berita di radio Suara Surabaya, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, ada oknum-oknum yang dikatakan memanipulasi alat-alat kesehatan dengan menimbun alat-alat kesehatan ini dan kemudian menjualnya dengan harga yang mahal. Saya tidak tahu di mana hati nurani orang-orang atau oknum-oknum yang demikian. Atau di tengah usaha orang-orang baik untuk menemukan jalan keluar yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, di tengah mereka berusaha sedemikian rupa, tapi ada banyak orang yang hanya tahu nyinyir, hanya tahu menjelekkan lewat media sosial kita yang ada. Dan sebagai contoh, saudara dan saudariku, orang-orang yang hidup dalam realita terang, dalam realita hidup yang baik, adalah orang-orang yang selalu mengusahakan yang terbaik demi kesejahteraan bersama, demi kebaikan bersama, kejujuran, kerendahan hati, dan mengedepankan kepentingan orang lain selalu menjadi tanda yang senantiasa hadir dalam diri orang-orang yang hidup dalam terang. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam percakapan Yesus dan Nikodemus yang akan kita baca dan dengar dalam Injil hari ini, Yesus katakan bahwa Allah sungguh mencintai dunia sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapa saja yang percaya padanya tidak binasa melainkan hidup kekal. Dia mengutus anaknya bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Wah, saudara dan saudariku, kasih Allah itu sungguh luar biasa. Bayangkan, anaknya yang tunggal, satu-satunya, Dia karuniakan buat kita, agar kita dan dunia ini diselamatkan. Saudara dan saudariku, Allah kita adalah Allah yang penuh cinta dan kasih. Allah yang demikian hanya bisa dimengerti dan dipahami oleh mereka yang hidup dalam terang. Orang yang hidup dalam realita terang dikatakan, Injil hari ini katakan, tetapi barang siapa melakukan yang benar, Ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sedangkan mereka yang hidup dalam realita kegelapan, hidup dalam realita buruk, dikatakan dalam Injil, mereka membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak nampak. Saudara dan saudariku dalam Tuhan Yesus, masuk kelompok manakah
kita masing-masing masuk kelompok realita mana? Kegelapan atau terang? Tentunya kita sadar, kita percaya bahwa kita selalu diundang oleh Tuhan yang kita imani untuk selalu hidup dalam realita terang. Tuhan mau kita selalu hidup dalam realita terang. Tidak pernah Tuhan mau kita hidup dalam realita kegelapan. Karena Tuhan mau kita diselamatkan. Tetapi dalam kenyataan hidup, kita juga tahu bahwa kita sering jatuh dalam kegelapan. Ketika kita tidak jujur, ketika kita dendam, ketika kita egois dan ingat diri, ketika kita nyinyir dan jelekkan nama orang, ketika kita jatuhkan orang lain, dan masih banyak lagi peristiwa hidup kita yang menggambarkan realita kegelapan. Karena itu, kita selalu diundang untuk datang pada Tuhan kita, datang pada Yesus, mencari kerahimannya, dan hidup kembali dalam terang itu. Saudara dan saudariku, biarlah diri kita selalu diliputi oleh terang. Ingatlah selalu kasih Allah yang begitu besar pada kita. Dan kasih inilah yang akan selalu menarik kita untuk hidup dalam realita terang. Marilah kita terus untuk memilih realita terang daripada realita kegelapan. Semoga di tengah masa yang sulit ini, kita terus setia untuk menjadi manusia terang yang selalu memberikan terang buat orang lain di sekitar kita. Kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Kita sekalian dan semua orang yang kita doakan, segala usaha dan kerja kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.